Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita masuk pada web ya, web pada aktivitas belajar ke-10 dan ini merupakan web kedua dari web. Ada 3 web ya nanti di seluruh aktivitas belajar. Dan hari ini mungkin kita akan bahas saja banyak yang kesulitan tentang praktikum 3 tentang Cisco ya, penggunaan Cisco Packet Tracer. Maka saya akan langsung saja mempraktekkan ya, praktekkan Cisco Packet Tracer sesuai dengan panduan praktek dan tugas yang akan Anda kerjakan. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini panduan praktek Anda, sudah saya buka. Kita akan mengenal sedikit tentang Cisco. Ada menu bar, ada navigasi. Navigasi bisa di sini, bisa di sini ya. Navigasi bisa di sini, kemudian daftar device dan jenis-jenisnya. Jadi Anda bisa download juga aplikasi Cisco yang dari UT atau Anda download sendiri juga bisa. Jadi ini adalah halaman Cisco seperti yang tergambar tadi di panduan praktikum ya. Jadi ini menu-menu yang terdapat di Cisco Packet Tracer, ada menu bar, ada navigasi, ada juga daftar device dan jenis-jenisnya. Kalau kita lihat seperti ini ya, navigasinya dipindah di sini kalau di Cisco saya. Kalau di panduan praktek itu kan navigasinya di sini ya. Kalau di di tempat saya di sini navigasinya, terus kemudian ini toolbar, terus kemudian daftar device dan jenis-jenisnya. Nah, dengan Cisco ini Cisco Packet Tracer ini Anda bisa apa, bisa menggunakan aplikasi simulasi ini untuk membuat simulasi jaringan dan nantinya bisa digunakan praktis ya pada device yang benar, device yang real. Tapi gambarannya di sini sudah bisa Anda buat rencananya seperti apa, terus kemudian nanti kalau sudah bertemu dengan device aslinya tidak kaget ya. Oke, saya langsung ke praktek saja. Nah, ini gambaran kalau kabel merah berarti belum terhubung, kabel pink berarti nanti masih proses, dan kabel hijau berarti sudah connect. Jadi seumpama kita membuat jaringan sederhana ya, ini satu jaringan karena menggunakan switch ya, itu kita pakai 2 PC dengan satu switch. Berarti kita akan buka paket tracer kita dengan 2 PC. Nah, ini device-nya, tinggal diklik saja seperti ini. Satu lagi di sini, terus kemudian dengan switch. Nah, switch itu di network device, kalau ini router, sebelahnya switch, ambil aja salah satu sini. Kemudian dikoneksikan ya, dikoneksikan. Kalau koneksi di sini ya, koneksi jenis-jenis kabel. Kita lihat di sini pakai cross ya, pakai cross karena pakai strike ya, karena garisnya tidak putus-putus. Kalau garisnya putus-putus itu kabel crossover. Terus kemudian mengapa harus pakai strike? Karena hierarkinya berbeda ya antara komputer dan switch.
switch dan komputer. Kalau komputer dengan komputer, komputer dengan laptop, komputer dengan server, itu hierarkinya sama, maka bisa menggunakan kabel crossover. Tapi LAN card saat ini, LAN card zaman ini, kita mau pakai strike, mau pakai cross juga oke sih, tidak masalah gitu. Jadi Anda bisa pakai kabel ini strike atau cross. Kalau pengen lebih enak lagi, pakai yang otomatis seperti ini. Oke, bisa dirapikan. Nah, ini kita membuat jaringan sederhana. Kemudian dia akan tetap orange atau pink ya kalau tidak diberi IP ya, karena komputer bisa berhubungan dengan komputer satunya itu harus punya alamat yang namanya IP. Kita kembali ke apa? Ke sini panduan praktek. Kita mau beri IP berapa? Oke. Nah, di sini diminta IP-nya adalah 192.168.1.2 dengan subnet masknya default ya, kelas C ini 255.255.0 di komputer yang ini. Terus kemudian komputer kedua 1.3 ya. Kalau yang pertama 1.2, yang kedua 1.3. Nih, berarti kita langsung beri IP saja, diklik komputernya, ya seperti komputer biasa ya. Terus kemudian eh, sebenarnya Anda bisa, bentar. Oke, sebenarnya Anda bisa juga setting komputer ini ya. Kalau seumpama Anda butuh nambah modul wireless, nah ini apa modul-modulnya banyak, tapi jangan lupa komputernya dimatikan dulu baru pasang modul. Oke, untuk memberikan IP kita bisa klik yang desktop ini, terus IP configuration. Nah ini statik karena komputer ini akan kita berikan secara manual. Kalau di HCP itu ada nanti secara otomatis ya, otomatis di panduan praktek ada. Kayak kita beri IP tadi 192.168, IP-nya 1.192.168.1.2, kemudian subnet masknya default 255.255.255.0. Ini sudah kita beri IP, kita bisa tutup saja. Ya, ini sudah kita beri IP. Jadi kalau kursor kita dekatkan, ini sudah punya IP ya. 1.2 slash 24 255.255.255.0 itu karena ada 24 angka 1 bit 1 di subnet mask sehingga slash 24 gitu. Nah, untuk penjelasannya bagaimana ini kemarin kita sudah belajar di web yang pertama ya, yang seperti ini. Terus kemudian yang kedua di sini sama caranya, kita klik desktop IP 192.168.1.3. Mengapa 3 ya tidak boleh ada IP yang sama. Jadi kalau komputer satunya tadi IP 2, maka ini IP 3. Pak, kenapa kok enggak dimulai dari IP 1? Ya biasanya IP 1 itu digunakan untuk gateway ya. Gateway, default gateway. Gateway itu apa? Pintu keluar. Jadi pintu keluar jaringan ke jaringan lain itu gateway. Biasanya angka pertama seperti itu. Sehingga
di tutorial ini, di aktivitas belajar ini Anda menggunakan angka 2 dan 3. Nah, ini sama 255, 255, 255, 0. Nah, kalau sudah berarti jaringan ini sebenarnya sudah apa terbentuk ya, terbentuk. Untuk ping atau membuktikan bahwa jaringan ini sudah terbentuk, Anda bisa pakai command prompt seperti ini atau pakai tools yang ini ya. Ini navigasi yang ini. Nah, kita coba dulu pakai yang apa command prompt. Ini kita langsung aja ping. Karena saya ping dari apa? Dari komputer yang ini kan 1.2. Maka saya coba teks koneksi ke 1.3. Kalau ke 1.2 ya jelas connect ke komputernya sendiri, gitu kan? Ping 192, 168, 1.3. Oke, sudah berhasil. Kalau seperti ini, kalau tidak berhasil ada dua jawaban. Ya, yang pertama request timeout dan yang kedua network unreachable. Biasanya ada dua jawaban itu. Tapi kalau ada TTL ini, time to live ya, TTL itu, ini berarti berhasil, jaringannya berhasil. Oke, kita bisa gunakan yang desktop command prompt atau langsung dengan ini, dengan navigasi yang ini. Surat ini ya, kita ping dari sini ke sana ya. Ini ke sini. Jawabnya adalah nih, sukses. Begitupun juga dari sini ke sini. Sukses. Bapak nanti kalau banyak bagaimana? Di sini tidak kelihatan harus menurunkan tulisannya. Kita delete aja bisa. Nah, seperti ini. Kita ping lagi. Nah, ini. Ping lagi. Oke. Ya, itu sederhana ya. Menggunakan paket tracer. Sekarang kita beralih ke jaringan yang lain. Kalau pakai access point ini, ya, berarti komputernya harus diberi modul access point. Nah, ini ya, pasang wireless apa? Wireless access point di komputer. Ini nanti Anda bisa pelajari pakai WMP 300N, dimatikan dulu, baru dipasang. Oke, kita langsung aja ke berikutnya. Materi berikutnya adalah contoh membuat server HTTP pada jaringan ya. Nah, ini mengapa pakai cross? Karena ini sehierarki sama-sama komputer. Maka pakainya kabelnya putus-putus atau cross. Tapi aslinya ya kabelnya sama, tidak putus-putus ya. Ini kan hanya penggambaran perbedaan kabel strike dengan cross. Oke, di sini kita akan buat dua device, itu satu PC, satu server. Di sini sekalian aja lah ya. Oke, satu device, satu PC, dan satu server. Kemudian dihubungkan dengan kabel cross. Bisa juga pakai otomatis. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian IP konfigurasi. Kita lihat buatlah sebuah komputer pada contoh berikut. Pada IP statik dibuat komputer IP-nya 1.2. Berarti kita beri komputer ini IP-nya adalah 192, 168, 1.2, subnet masnya 255, ya. Nggak usah ditulis ya. Kalau yang 255, 255, 2550 langsung di tab aja nanti keluar dia. Ya, kebetulan sudah saya hapus, jadi saya tulis lagi. Oke, sudah. Ini kalau didekatkan kursor, dia sudah punya IP. Terus kemudian kita lanjutkan buat satu server.
ya sudah kita buat. Kemudian kita konfigurasi IP-nya 192.168.1.1 ya 192.168.1.1 apa subnet masknya 255.255.0. Berarti di sini kita klik, kemudian desktop, kemudian IP static 192.168.1.1 di tab aja, tidak usah ngetik 255.255.0. Oke, sudah. Kalau kita dekatkan, maka server ini sudah punya IP 1.1/24. 24 itu berarti subnet masknya 255.255.255.0. Seperti itu. Oke, terus kemudian kita akan buat service HTTP ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Klik server, kemudian tab service, kemudian pilih service HTTP. Ya, pilih on pada HTTP dan HTTPS. Nah, terus kemudian kita buat webnya ya. HTTP ini kan web server ya. Oke, kita klik di sini tadi, terus kemudian service, kemudian klik yang HTTP, HTTP on, HTTPS-nya on ya. Nah, kemudian berikutnya kita baca untuk uji cobanya, buka apa? Buka komputer klien, kemudian memastikan ya, kemudian ping ke server terlebih dahulu, ping, kemudian kita coba pakai browser, akses IP-nya server 192.168.1.1. Hasilnya akan seperti ini. Kita coba, berarti dari klien, kita ping terlebih dahulu, ya, itu bisa pakai ini, ping, sukses, atau pakai command prompt, ping 192.168.1. Oke, sukses, bisa ditutup, terus kemudian kita lewat web browser, tadi kan sudah di-on-kan ya, oke, bentar, not responding. Nah ini, kita langsung aja tulis 192.168.1.1. Nah ini berarti servernya sudah jalan. Sebenarnya kita bisa edit juga di sini, seumpama indeks ya, indeksnya kita edit, welcome. Nah ini kalau Anda sudah belajar web ya, sudah belajar web, maka Anda bisa edit ya. Kalau tadi kan tulisannya Cisco Packet Tracer. Nah, kita cari yang Cisco Packet Tracer nih. Di server ya. Server, hello world, copyright. Nah, ini Cisco Packet Tracer. Nah, kita edit aja. Selamat datang pada jaringan komputer ya. Oke, kita save. Kita save ini. Oke. Oke, kita save. Terus kemudian kita coba buka yang di apa klien tadi. Kita go lagi aja. Nah, dia sudah berubah. Jadi Anda sebenarnya bisa edit ya. Edit ini menjadi suatu halaman web yang lebih baik, kasih warna dan sebagainya. Silahkan, terserah. Kalau Anda sudah belajar pemrograman web, pasti bisa ya untuk mengedit seperti ini. Nah, berarti kita sudah apa belajar untuk membuat web server HTTP. Nah, kemudian di sini kita akan membuat DNS. Karena apa? Butuh DNS.
DNS itu domain name system ya, atau domain name server juga. Kenapa? Karena kita aksesnya masih pakai IP ya. Kalau kita aksesnya pakai IP, maka HP Anda, buku panduan Anda atau buku apa Anda isinya adalah IP. Jadi 192.168 berapa titik berapa, oh IP-nya Google 192.168 berapa titik berapa, IP-nya UT ya. Anda harus mengingat seperti itu. Sehingga Anda akan berterima kasih dengan adanya DNS, Anda cukup ketikkan Google, ketikkan e-learning UT, Anda sudah bisa mengakses websitenya. Nah, ini kita akan membuat server DNS ya, sehingga sudah tidak menggunakan IP lagi, tapi nanti menggunakan domain atau kalimat atau kata ya untuk mengakses suatu web. Untuk menambahkannya, nah di sini diminta dibuat server tambahan ya. Server tambahan kalau ini server HTTP, ini server DNS. Oke, kita coba isinya. Nah, ini saya hapus koneksinya. Terus kemudian saya, ini saya hapus juga ya, biar kelihatan. Oke, ini tadi sudah diberi IP tadi. Terus tambah satu server lagi yang namanya server DNS. Berarti tambahkan ini DN device, saya tambahkan satu server namanya DNS. Pak, ini kok tidak bisa tetap server nol, bisa kok di rename. Ini kan server HTTP, server DNS. Dan sini saya rename server HTTP ya. Kemudian ini server DNS seperti itu ya. Sebenarnya bisa sih dalam satu server itu bisa dibuat langsung ya service. Ini DNS dibuat bisa. Cuma kita mengikuti apa? Mengikuti panduan praktikum saja. Nah, kalau ada 3 device, maka harus ditambah satu alat yang namanya switch biar bisa terhubung seperti ini. Ya, terus kita hubungkan aja pakai otomatis biar cepat seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah kita lihat di sini perlu diberi IP berapa. Eh, komputer klien 1.2, untuk DNS servernya 1.3 ya. Nah, kita kan sudah kasih IP tuh di klien 1.2, HTTP 1.1, sekarang DNS diberi IP 1.3, 192, 168, 1.3, 255, 255, 0. Kita lihat, kita cek. Oke, 1.3, kita ping dulu, kita cek jaringannya. Oke, di sini ping lagi. Oke, sukses semua ya, sukses semua. Oke, terus kemudian kita mulai membuat server DNS. Berarti klik tab service, kemudian DNS. Nah, ini DNS. Dalamannya seperti ini. Kita lihat di sini settingannya, konfigurasi DNS server, langkah-langkah membuat DNS, kemudian tab service, klik DNS, kemudian hidupkan service DNS-nya dengan klik on, isi nama domain seperti contoh.com, jadi nanti akan mengaksesnya dengan contoh.com, kemudian isi address servernya dengan 192.168.1.1. 192.168.1.1 itu adalah IP yang di sini ya. Oke, kita coba service, kemudian di on, namanya apa? Contoh.com. Ya, benar ya.
Nah, contoh.com benar. Kemudian addressnya adalah 192.168.1.1. Kemudian kita add. Nah, ini contoh.com. Sudah kita buat DNS-nya. Terus kemudian berikutnya adalah, nah ini sudah jadi ya, contoh.com sudah jadi. Berikutnya di komputer klien, IP-nya DNS itu kita sertakan ya di settingan IP. Nah, di sini IP-nya ini kan 1.3 ya. 1.3. Berarti di sini kita sertakan IP DNS-nya di IP configuration. Nah, ini DNS servernya adalah 192.168.1.3. Itu kalau sudah kita coba ya, seperti ini. Kita coba untuk mengakses web browser dengan web browser di klien. Ya, diakses, kemudian web browser. Bentar, memang agak proses ya membuka web browsernya. Nah, ini sudah. Kemudian contoh.com kita akses. Nah, ini kita sudah jadi ya DNS-nya bisa lewat lewat ini, lewat domain ini, atau bisa juga lewat IP 1.1 ya, karena 1.1 kan alamat web servernya. Nah, ini sama juga. Kalau 1.3 malah kembali ke web servernya yang ada di ini, server DNS ini, karena dia web servernya on. Nih, HTTP-nya saya klik ya. Di server DNS ini, HTTP-nya dia ternyata on. Ya, sehingga masih ada Cisco. Tadi kan kita akses, ini kan, ini Cisco pakai tracer. Karena apa? Saya akses di servernya DNS, bukan servernya HTTP. Kalau saya akses di servernya HTTP, selamat datang pada jaringan komputer. Seperti itu. Kalau di 1.3 punyanya DNS server, itu masih on. Coba kalau kita off-kan sini. Nih, yang punyanya DNS server, kita off-kan HTTP-nya dan HTTPS-nya. Sehingga harusnya tidak diakses lewat komputer ini. Web browser. Tadi yang saya matikan adalah servernya yang di DNS, berarti 1.3. Nah, dia akan lama, karena kan servis HTTP-nya mati ya. Servis HTTP dan HTTPS-nya, servis webnya mati. Sehingga dia akan request time out. Beda dengan 1.1. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah membuat DNS dan web server. Seperti ini ya. Oke, berikutnya kita akan membuat DHCP server. Ya, DHCP server itu berarti kita tidak perlu memberikan IP secara otomatis di klien-klien ini atau komputer-komputer PC ini. Jadi cukup settingnya lewat DHCP server seperti itu. Oke, saya akan letakkan di sebelahnya saja. Ada 5 komputer. Ini saya geser dulu ke sini ya. Oke, terus saya letakkan di sini 5 komputer. 1, 2, 3, 4, 5, dan 1 server. Servernya dinamai
apa tadi server DHCP. Oke, oke, otomatis dengan banyaknya device di sini perlu dihubungkan dengan satu switch. Oke, terus kemudian kita hubungkan, hubungkannya ke switch ya. Kita hubungkan satu-satu ke switch. Seperti ini, tinggal diklik, klik komputernya, klik switch-nya. Oke. Nah, kalau sudah dihubungkan, maka kita lihat lagi di sini. Oke, langsung membuat DHCP server. Klik server DHCP, pilih tab service, pilih DHCP-nya, kemudian klik on pada DHCP, kemudian IP address-nya. Misalnya IP address-nya adalah 2.10 ya. Kemudian subnet masknya ini. Terus maksimal usernya 246 ya. Kemudian klik save. Ya, ini adalah IP untuk settingan DHCP ya. Oke, kita beri sesuai dengan apa? Sesuai dengan panduannya, klik service, DHCP, bakal diklik on, terus kemudian apa? Start IP, isi start IP mulai 192, 168, 168, 2.10. Kemudian subnet masknya adalah standar ya, 255, 255, 2550. Maksimal usernya adalah 246 ya, bisa Anda apa sesuaikan ya. Kemudian diklik save ya, save. Oke, ini server DHCP-nya. Kemudian kita teruskan untuk ini konfigurasinya tadi ya. Kemudian konfigurasi IP address server, diberi alamat IP address servernya adalah 2.1 ini ya. Berarti caranya sama untuk memberikan IP address, kita pindah ke desktop, IP address yang ini ya, server ini. Kita pindah ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian kita beri alamat 192.168.2.1. Ah, subnet masknya ini. Oke, saya close dulu, kita teruskan. Tadi sudah saya beri IP ya, untuk IP servernya dan settingan DHCP-nya. Ini sudah, ini sudah. Terus kemudian untuk pengujian, langkah-langkahnya klik komputer PC 0, masukkan IP, masuk ke IP configuration, kemudian pilih DHCP. Tunggu sampai successful. Berarti kita setting di sini komputer client, kemudian desktop, IP configuration, kita klik di DHCP. Dia lagi request. Oke, setelah request, dia otomatis dapat IP 2.10 ya, karena kita batasi tadi 2.10 ya. Terus jumlah jumlah apa? Jumlah usernya hanya 246. Nah, komputer ini mendapat 2.10.
Terus kemudian komputer satunya kita juga setting, kasih DHCP 2.11. Di sini juga kita setting DHCP 2.12. Seterusnya 2.13. Dan yang terakhir 2.14. Jadi kalau kita ping, ya, ping lewat sini aja, sudah sukses semua. Karena sudah punya IP. Anda tidak perlu memasukkan 192, 168, satu berapa gitu. Pak, kalau DHCP ini saya beri juga dengan HTTP. Nah ini. Nah, kebetulan HTTP-nya on ya. Terus coba saya biar untuk pembeda, indeksnya saya ubah ini. Jadi eh, testing DHCP server. Oke, kalau sudah saya save, override yes. Oke, coba saya dari sini ya, karena sudah pingnya sudah berhasil, saya lewat web browser. Oke, saya akses. Tadi karena DNS-nya tidak saya setting, maka pakai IP-nya ke server 192.168.2.1. IP servernya 2.1. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi kita bisa gabungkan kok antara DHCP server, kemudian web server. Kalau mau ditambah DNS juga bisa. DNS. Oke, kita on kan, namanya adalah tes DHCP, tes dhcp.com. Apa ya? Addressnya adalah address dari server ini sendiri. 2.1. Nah, ini sudah. Oke, kita coba di klien lewat web browser. Nah, agak lama ya. Nah, ditunggu dulu bersabar. Oke, tes dhcp.com. Oh, masih agak lama karena di sini IP-nya, DNS-nya masih kosong ya. DNS-nya masih kosong. Coba saya kembalikan ke sini. Request IP lagi. DNS-nya masih kosong. Jadi mungkin kalau dengan DNS belum bisa ya. Belum bisa ditambahkan. Tapi kalau apa dibuat statik sudah bisa ditambahkan. Gitu. Jadi dalam satu server itu apa bisa disetting ya beberapa jenis server ya. Nah, yang bisa disetting apa? Banyak sekali hal. Nah, ini FTP juga bisa dan sebagainya macam. Ini FTP ya, file transfer protokol, terus kemudian DNS servernya ya. Tadi belum saya setting 68.1.2. Saya off-kan lagi, saya on-kan lagi. Oke, saya close. Coba lewat klien sekarang. Sorry. Ininya dicoba lagi ya. Maksudnya di restart lagi.
sebentar, agak lama untuk membuka web browser. Nah, ini IP config-nya kan ini DNS masih kosong ya. Kita statik, kita DHCP lagi. Ini DNS-nya masih kosong ternyata. Bentar. Di sini DHCP 192.168.2.1. Oke, off, on lagi. Kemudian saya save. Oh, belum di save ternyata. Ya, ini sudah ya. Oke, bisa saya close. Nah, sekarang yang di sini kita coba. Saya statik, saya DHCP lagi. Ya, ini DNS-nya sudah masuk. Kemudian saya close, saya lewat web browser lagi. Namanya tadi adalah tes dhcp.com. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi, settingan DHCP-nya memang perlu disetting lagi agar bisa gabung. Ini dalam satu jaringan ini ya, ini ada web server ya, kemudian eh, web server, DHCP server, dan juga DNS server. Ya, ini perlu di setting dulu semua karena DHCP-nya kan berubah dengan ini masih nol, berarti ini di static, ini di DHCP lagi. Nah, ini baru bisa dia mengakses web server dengan DNS server secara bersama-sama. Secara agak lama. Tes dhcp.com. Oke, sudah berhasil. Ini gabungan beberapa server ya di sini. Oke, kita kembali ke berikutnya. Ini sudah. Sekarang routing. Ya, routing ini mekanisme pengiriman ya dari satu network ke network yang lain atau satu jaringan ke jaringan yang lain. Kita lihat di sini nanti dulu, kita buatnya ini nanti dulu. Kita lihat kalau di panduan ini adalah di sini adalah jaringan 1.0, kemudian yang di sini adalah jaringan 10.0. Seperti itu. Jadi kita buat aja di sini seperti ini. Berarti ada dua PC. Mana PC? Ya, PC-nya ada dua. Satu, dua. Ada dua switch yang menandakan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Dua switch ini. Kemudian dihubungkan dengan satu router. Nih. Kemudian dihubungkan pakai kabel ya. Satu, satu ini dan ini. Oke. Terus kemudian kita lihat settingan jaringannya. Komputer satu, berarti yang di sini alamatnya adalah 1.1, default gateway-nya 1.5. Default gateway itu di sini nih, titik ini ya. Titik ini adalah gateway atau pintu keluar jaringan ini ke sana, ke jaringan sebelah. Itu 1.5. Oke, kita setting. Jadi kalau digambarkan default gateway itu di titik ini. Nah, ini tertulis gig 000, ya itu default gateway-nya. Jadi jaringan ini bisa ke sana, ngeping ke sana atau berhubungan dengan sana lewat default gateway yang ada di sini. Pintu keluarnya di sini.
Sama juga jaringan ini ya 10.0 itu bisa ke sana ya, bisa ke sini ini lewat default gateway yang di sini. Nah, daerah sini ini gitu. Nah, tadi jaringannya berapa ya? 10.0 192 108 1.0. Ini kelas A ya, kelas A 255 2550. Nah, kita bisa kok kasih catatan biar tidak bingung. Di sini adalah jaringan 192 168 berapa tadi? 1.0 1.0 flashnya 24. Nah, di sini ini ya biar tidak bingung. Kemudian kita kasih catatan di sini 10.0.0.0 slash 8 ya, slash 8. Nah, seperti ini. Ini tidak mengganggu konfigurasi ya, dan tidak berimbas pada konfigurasi, hanya memudahkan Anda dalam membaca jaringan. Oh, ini jaringan 192.168, ini 10.0.0/8. Loh Pak, mengapa /8? Nah, kita lihat di sini. Subnet masknya ada 255, 255, 255, 255, 0.0.0. Kalau 255 itu berarti kan ada 8 biner 1, maka /8. Nah kalau ini Pak, nah ini kan kita sudah pelajari di itu web yang lalu. Ini ada 8, ya kan? Ini ada 8, ini ada 8. Ya, 255-nya ada 3, berarti 8 kali 3, /2, 4. Seperti itu. Sekarang kita kasih IP. Nih, 192, 168, 1.1, subnet masnya ini, default gateway-nya 192, 168, 1.5. Nah, ini di komputer yang satu. Terus kemudian komputer yang ini kita beri IP dulu. IP-nya adalah 10.1, ininya 25000, kemudian default gateway-nya 10.05 ya. Oke, 10.0.0.1, default gateway-nya kelas A, kemudian ini bisa di copy paste seperti ini, dikasih 5. Oke, ini kita sudah kasih sesuai dengan catatan ini. Kemudian di routernya juga perlu kita beri IP sesuai dengan eh, yang sudah tertulis di kita setting di sini. Kita lihat di sini gateway-nya adalah .1.5. Berarti yang di sini, nah ini titik ini namanya gig 0000, itu berarti dikasih 1.5. Config sebenarnya kalau di router aslinya kita biasanya pakai ini ya, CLI ini ya. Nah, seperti ini. Cuma karena Anda baru belajar, maka kita pakai yang config yang biasa ini. Berarti kita tadi gig 000 ya, kita beri IP 192, 168, 1.5, subnet masknya default, kemudian jangan lupa port statusnya dihidupkan. Nah, ini sudah, sehingga di sini akan hijau. Ini baru proses. Ini masih merah. Ya benar, karena belum diberi IP. IP-nya tadi di sini 10.1, ya ini 10.1, gateway-nya 10.0.0.5. Berarti kita beri IP
kita lihat dulu dia di titik mana ini. Kita dekatkan gig FA01. Oh, gig 001 ya. Tidak kelihatan. Nah, titik ini. Ya benar, gig 001 ya. Di sini gig 001, kita beri IP 10.0.0.5. Subnet masnya kelas A 255.0.0.0. Kita hidupkan portnya. Nah, ini dia akan hijau. Sudah, dia baru proses. Kita lihat lagi seterusnya. Ini sudah, konfigurasi interface sudah, ya. Terus kemudian tes routing. Ya, uji cobanya adalah kita mencoba melakukan ping, bisa lewat command prompt, bisa lewat seperti tadi pakai surat. Nah, ini masih kuning. Nah, ini sudah hijau. Kalau masih kuning belum bisa di ping ya. Oke, kita coba ping dari komputer ini ke komputer satunya ini. Ini alamatnya 10.0.0.1 ya komputer ini ya. Nah, ini kita coba ping. Ini beda jaringan ya. Pakai command prompt ping 10.10 sorry, titik 0.0.1. Nah, ini sudah berhasil. Pertama masih timeout karena mungkin masih konfigurasi di sini, tapi selebihnya sudah berhasil. Kita coba dari komputer satu ini ke komputer yang ini ya, komputer yang ini. Komputer yang ini alamatnya adalah 1.1 ya, karena di sini jaringan 1.0. Kita coba ini close dulu, pakai command prompt, ping 192.168.1.1. Nah, ini sudah berhasil dari komputer ini ping ke sini. Ya, tadi sudah berhasil dari komputer ini ke sana, sekarang gantian komputer ini ya, komputer 10.0.0.1 ini ngakses ke 192.168.1.1 sudah berhasil. Coba kalau pakai surat ya harusnya berhasil. Nah, ini berhasil. Kita balik ini ke sini berhasil. Oke, berarti kita sudah membuat routing ya ini. Ini beda jaringan nih. Ya, kita sudah buat DHCP, DNS dan web server, dan ini juga server dengan lebih dari satu server. Ini. Oke, saya kira itu yang bisa membantu Anda nanti untuk mengerjakan tugas di aktivitas belajar, ya, aktivitas belajar 12 ya, aktivitas belajar 12. Di sini diskusi jangan lupa dikerjakan, terus kemudian tugasnya ini hampir sama, hampir sama. Jadi tidak usah bingung dengan server yang banyak, ya, sama saja ini, gitu. Oke, terus kemudian saya memberikan saran kepada Anda jika mengerjakan tugas, yang pertama berilah laporan dulu ya, berilah laporan juga dalam bentuk .pdf, itu yang pertama. Terus kemudian videonya ya jangan diupload langsung ke e-learning atau jangan dikasih Google Drive, upload ke YouTube channel Anda. Mengapa? Agar membuktikan bahwa itu benar-benar pekerjaan Anda. Kalau di YouTube ada video yang sama, maka akan diblokir. Jadi benar-benar itu mengapa harus pakai YouTube channel, karena biar tugas Anda itu absah atau sah itu milik Anda. Seperti itu saya kira yang
bisa saya berikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, rekan-rekan? Tidak ada ya. Kemungkinan ini baru sibuk ini. Ya, enggak apa-apa. Nanti dilihat ya rekamannya ini. Nanti akan saya upload ke YouTube channel saya, terus kemudian linknya akan saya berikan ke e-learning ya. Terus kemudian juga Anda bisa belajar kok yang lain di YouTube channel saya juga banyak. Kebetulan saya juga mengajar mata kuliah jaringan. Jadi kalau Anda mau belajar, ya bisa lihat-lihat di YouTube channel saya. Seperti itu saya kira, selamat malam semua. Ada yang ditanyakan? Dari saya nggak ada sih, Pak. Oke, yang agak keras, Dari saya tidak ada, tes, Pak. tes, 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 tes. Coba suaranya, Mbak Ulfatun. Oh, dari saya untuk Enggak saat ini, kedengeran, Mbak, dari sini. Cek, cek. Kok jauh banget ya? Bentar, bentar, bentar. Saya setting. Oke, coba ngomong dulu, tes. em, apa terdengar sekarang, Pak? Bentar, bentar, bentar. Ya, ngomong lagi, ngomong lagi. Halo? Ya, apakah terdengar sekarang? Ya, ya, oke, oke. Gimana, Mbak Ulfatun? Oh, enggak. Untuk dari saya untuk sekarang masih belum ada sih, Pak. Ya, nanti dipelajari, dibaca juga itu panduan praktikumnya Iya. sama videonya ini, kita to web ini, biar lebih mengerti ya. Terus jangan lupa dikerjakan tugasnya lewat di video, pakai YouTube channel, ya kan. Nah, ini Hmm. saran saya, jadi ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan video ini direkam pakai HP. Jadi mengerjakan tugas di laptop atau komputer, tapi direkam pakai HP. Itu kualitasnya jelas kurang baik ya. Sehingga Anda bisa download tuh aplikasi seperti Camtasia, seperti itu, agar apa yang Anda kerjakan ya itu yang direkam. Itu tidak perlu pakai HP. Seperti itu ya. Oke, itu untuk saran saya untuk Anda semuanya. Gitu. Jangan lupa diupload di YouTube channel masing-masing pribadi tugas, kemudian ada laporannya ya dalam bentuk .pdf. Kemudian jangan lupa juga setting suara ya. Ya ini saya beberapa kali mengoreksi atau melihat tugas Anda ini setting suaranya kurang jelas. Ya itu diperjelas suaranya. Terus kemudian jangan lupa pakai aplikasi untuk merekam kerjaan Anda, tugas Anda. Jadi jangan sampai mengerjakan di laptop kok ngerekamnya pakai HP. Di laptop kan kurang ya, kurang bagus kualitasnya. Seperti itu saya kira yang bisa saya berikan. Selamat malam semua, salam sehat semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Terima kasih, Pak. sama-sama.